Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrut tarbiyah lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati pengurus TKM Masjid Al-Aulia Batembat, Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan para pemangku masjid, termasuk IRMAS, Ikatan Remaja Masjid, semua saya doakan semoga panjang umur, amin, barokah, terus pergerakan kita tunjukkan, terus kita lakukan realisasi program-program yang ada di dalam Masjid Al-Aulia. Para hadirin wal hadirat, aja bribin aja, alhamdulillah. Bagaan wong ngaji aja pada gemeron. Wis kang gemeron ustaz iki. Sampeyan tugasé istimah. Amsitu wasma'u. Tugasé jenengan kabeh pendengar setia, nggih, terus rongokna, pendengar setia dan antem, tenang, santai, serius. Juga kadang kita boleh untuk ada sedikit bercanda. Sebab kalau kita serius terus, yang saya khawatirkan apa? Stres. Kenapa? Kita pun dituntut hidup ini tetap untuk bisa menjadi orang yang bersyukur. Betul? Maka pada pagi hari ini sesuai jadwal kula, nggih, asline nyuwun gempa punten niki. Asline bentrok. Nggih. Sareng Tegalwangi. Kula nang Tegalwangi dijadwal dinten iki. Tapi hari Ustaz Kiai itu ya memang anak sarai. Walaupun bentrok, yang penting jangan sampai libur atau jangan sampai bobor. Jadi disuit yang jadwal saya hari ini di Tegalwangi, maka saya switch dengan Ustadz lainnya yang jadwalnya minggu depan. Jadi Ustadz beliau jadwalnya yang minggu depan di hari ini, karena saya ada di jadwal di Tengah Tani. Apa ini Pleret ya? Enggak, kecamatannya Tengah Tani. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama tentu saja kita mari untuk memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dituntut, manusia dituntut untuk apa? Bersyukur. Syariat mengajarkan kita untuk memperbanyak syukur, karena Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam ini, Ibu, telah banyak dan tetap beliau Allah Subhanahu wa taala tidak akan bakal berhenti memberikan nikmat kepada kita semua. Tinggal kitanya sebagai manusia, apakah kita sudah bersyukur belum? Apakah kita bersyukur baru 50% terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mencapai 90%? 100, betul? Kalau 100%
wajib, hukumnya wajib. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib. Jika kita tidak bersyukur, maka kita kena dosa. Ini per hak individu, Pak. Bukan pakai kelompok, tapi per individu manusia wajib bersyukur. Terus cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 di dalam kitab Jim-Jim. Apa itu Jim-Jim? Usul fikih. Jamul Jawami saya baca di bab syukur. Di sana saya menemukan sebuah dasar dalil iktibar. Apa di situ? Syukrul mun'im fa huwa wajibun. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib. Cara bersyukur ada 3 tahapan. Dijelaskan dalam kitab Jim-Jim di situ. Pertama, bersyukur dengan ucapan, imma bil kalam. Ada kalanya yang pertama ini adalah bersyukur dengan ucapan, dengan kalimat. Contoh, wong-wong kabeh sekarang dapat nikmat Allah, nikmat batin, nikmat zahir, nikmat sehat, jasmani, rohani, sehingga bisa nyampe temeriki, terus balik-balik oleh rezeki manik 5 juta. Mulut spontan nggak? Baca apa? Alhamdulillah. Itu bukti Anda kalian Bapak Ibu berarti sudah bersyukur, tapi lewat ucapan yang pertama. Nah ini nanti yang kedua, yang ketiga. Makanya tadi panjenengan saya tanya, Anda sudah bersyukur 100%? Bohong. Ya. Akui aja lah 90%. 10%-nya barangkali ini yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Nah, jadi yang pertama bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Yang kedua, imma bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah dengan cara pengakuan dalam hati. Contoh, sampean oleh rezeki 10 juta, pasti cakeme ucap mulute berucap alhamdulillah, berkata alhamdulillah, artinya durung tentu ngomong, artinya durung tentu ngaku. Iki 10 juta rezeki siapa? Iya kan? Justru kadang artinya wis ngawur. Oleh 10 juta, alhamdulillah rezeki dinokin wis luar biasa. Tapi ucapan tok ning ati durung. Aku ilang rezeki itu adalah Sang Gusti Allah, kamupai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ngaku buru-buru, bahkan sudah ngawur. Adi sudah ngawur kadang dealer di kamar tak tuju. Artinya rumah makan mana yang akan saya datangi? Toko emas mana yang saya akan datangi? Gitu. Terus makan, rumah makan mana? Oh bosen makan sama istri. Nah gitu. Tapi sudah ngaku. Gitu? Ngaku. Oh dinokin oh di 50 juta artinya durung ngaku. Cuman yang baru ngaku, yang baru bersyukur tahu. Artinya mesti ngaku. Apa? Ramayana matahari. Oh ini utama ini. Itu hatinya sudah ke sana. Orientasinya sudah ke sana. Akui dulu Bu, yang ini rezeki, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari yang lain. Kalau rezeki itu jalannya dari teman, karena kita dagang, bisnis, ekonomi dan sebagainya, itu adalah sababnya. Hakikatnya Allah yang ngasih.
Aku ingat. Nah, ini nomor loro kadang jarang ya. Cuman baru apalagi nomor 3 ini Bu, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bil af'al. Apa itu bil af'al? Anggota badan kita semua diproyeksikan, apa ya bahasa sekarang ini, diproyeksikan kemana? Ke ibadah lebih aktif. Mata, tangan, oli 10 juta, tangannya 10. Iku tanggae durung mangan, cak mana? Jajan, tuku segar. Oli 10 juta ya buru-buru mikirin mono tangannya. Ayo, kakinya kita langkahkan kakinya Bu. Kemana? Yang tadinya nggak pernah jamaah langkahkan. Jangan begitu kita dapat nikmat dari Allah, secara ucapan oke, secara hati oke, pengakuan ini rezeki dari Allah, tapi apa? Kakinya melangkahkannya bukan ke hal-hal yang baik, tapi kakinya dilangkahkan ke puskesmas. Apa itu puskesmas? Pusat kesenangan emas-emas. Goyang-goyang, minum-minuman, nyanyi-nyanyian. Nah ini saudara, zaman kian urip hidup dan kehidupan yang dihadapi itu kan. Tiap rumah kita kadang ada karaoke. Oke lah itu seni, tapi kadang tidak melihat. Kembalilah kita, kakinya kalau kita dapat rezeki langkahkan kepada pengajian, rutinan, jamiah, tahlilan. Jangan ke hal-hal kemaksiatan, ke tempat maksiat. Berarti anggota badannya turun bersyukur. Nah itulah, kalau kita sudah tiga-tiganya bisa melakukan ini, maka bapak dan ibu menjadi sempurna. Itu sempurna apa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja bahwa kita tetap syariat mengajarkan kepada kita, agama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sholawat kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sang revolusi sejati yang akan mensyafaati nanti di yaumul qiyamati. Hanya satu nabi dari sekian ratus nabi yang dapat izin mensyafaati adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendoakan ning Kanjeng Nabi. Allah sang pencipta alam doakan ning Kanjeng Nabi. Bukan sekedar Allah saja, malaikat-malaikat Allah juga mendoakan Kanjeng Nabi. Masa sampeyan kan dadi umat kan didadekaken ning Gusti Allah. Sang pencipta bae umat doa langsung apa ning Kanjeng Nabi. Sampai kan dari umat malah pelangap, tangkrang, tongkrong, rumpi itu hadir di pengajian, majelis taklim, masjid, musola, kiai lagi bahas ning kono ngerumpi. Maka begitu ditanyai sama suaminya, Yayang, gitu, Bebek tadi Pak Ustadz terangin apa ya? Mati lampu ya. Alarm. Hasilnya apa? Rumpi, buru-buru orang ceramai. Ustadz atau kiai. Jadi tempat orang wadon ngaji, atau di rumpi di tempat pengajian,
begitu balik ditakoni di suaminya bahas apa, ya wis pas jawabnya apa, mati lampu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak untuk sholawat. Mana buktinya bahwa Allah mendoakan sholawat kepada kanjeng Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini mari kita sama-sama, saya akan bahas tentang tema Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah madrasah, sekolah, lembaga pendidikan yang mendidik kita, yang melatih kita, sebuah pelatihan. Dalam kurikulumnya kita didapatkan dalam syariat Islam, kurikulumnya bahwa Ramadan mendidik kita, melatih kita tentang kesabaran. Apa jemaah? Kesabaran. Sabar akan menghadapi cobaan dunia, sabar akan menghadapi cobaan akhirat. Tentu saja dari awal kita di dunia, kalau kita bisa menahan, bisa bersabar dalam menghadapi hidup di dunia, insya Allah di akhirat nanti kita akan mendapatkan kesabaran yang begitu istimewa. Amin. Mendidik kita tentang, melatih kita tentang apa? Kesabaran. Mari kita buktikan bahwa kurikulum Ramadan mendidik kita untuk dituntut bersabar. Ya itulah kita lagi sekarang ini sedang melakukan kesabaran, yaitu puasa. Sabar menahan makan, sabar menahan minum. Dari mulai fajar, imsak, wis gampangane tung subuh, wis belum makan apa-apa, wis belum mangan apa-apa, gak boleh makan dan juga gak boleh minum. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai beduk maghrib tiba. Itu sudah membuktikan Anda dilatih untuk kesabaran. Sabar menahan, aja sampai kena godaan, aja sampai kena rayuan tentang konsumsi, yaitu makanan. Puasa. Betul? Puasa. Menahan, bersabar, tekun. Terus apa? Tangguh. Itu yang dididik oleh Ramadan untuk kita. Sabar,
kedua tekun, ketiga tangguh. Sebab kalau kita sabarnya saja belum tekun, tetap masih belum presentasinya mencapai yang kita harapkan. Tekun pula dengan kesabarannya ini, maka kita di dunia ini, Bapak Ibu, pasti dihadapkan dengan menghadapi kehidupan, apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba sulit, zaman yang serba susah, Ibu, serba susah. Maka kita dituntut untuk banyak belajar, bersabar, tekun, dan tangguh. Ibu, bangsa kita ini, bangsa Indonesia, sudah dari dulu Bapak Ibu, bangsa yang sabar, bangsa yang tekun, bangsa yang tangguh, bukan bangsa yang cengeng. Lagi-lagi apa jadi juragan wae, lagi-lagi apa jadi bos baik, cengeng. Dijajah selama 350 tahun, itu bukan waktu yang sebentar. 3 abad setengah, Bu. Bayangkan nenek moyang panjenengan kabeh bengien bangsa Indonesia dijajah sampai 350 tahun, berarti 3 abad lebih setengah. Susah, sulit, penuh dengan tekanan. Wes, begitu selesai merdeka, alhamdulillah. Begitu merdeka, kita bangsa ini tetap ditempa lagi dengan kelompok-kelompok yang kecewa. Muncul di situ penekanan-penekanan, susah lagi. Tapi tetap tegar, tetap tangguh, sabar, tekun. Ini nenek moyang kita semua luar biasa, sudah ditanamkan kesabaran. Masya Allah. Karena apa? Sudah melewati, sudah banyak kita menemukan Ramadan. Setelah itu muncul pergerakan pemberontakan, susah lagi. Ya, betul. Begitu pemberontak bisa dikendalikan, alhamdulillah, karena sabar. Nah, zaman Orde Baru tiba, lama Orde Baru memimpin, tetap masyarakat susah dihadapkan dengan kenyataan hidup dan kehidupan seperti itu. Sabar. Sudah lama Orde Baru memimpin, tetap aja kita masih susah. Datang masa reformasi, zaman reformasi, tetap kita susah. Demo-demo, banyak korban, nyawa pun banyak yang tewas. Susah. Zaman sekarang lebih sulit. Untuk kesabaran, ketekunan kita, maka kita jangan katakan bahwa bangsa kita bukan bangsa yang cengeng, bangsa yang kuat, bangsa yang penuh telah ditanam kesabaran, ketekunan, dan ketangguhan. Alhamdulillah. Maka hidup ini sangat-sangat penuh dengan persaingan yang ketat. Maka kita kurikulum Ramadan, disitulah perang untuk melatih kesabaran, ketekunan. Jangankan jadi pengusaha, Bapak Ibu, jangankan punya jabatan tinggi, jangankan punya harta banyak, jangankan ustaz, kiai, kalau tidak bisa mengalahkan persaingan, hancur ini.
Hidup ini perlu persaingan. Harus tangguh, harus sabar, harus teguh. Hadirin wal hadirin, ini Ramadan mengajarkan. Oke lah, kadang begini Bapak Ibu, kita lihat Bu, ya, kita lihat lalu lintas kenapa macet? Hah? Kenapa macet? Karena mobil yang gede-gede nggak mau mengerti, dan mobil yang kecil-kecil, roda dua yang lebih kecil lagi, dia malah tidak tahu diri, akhirnya macet. Lah kalau sudah macet, pasti di situ apa? Riskan dengan ucapan tidak memberikan kesabaran, ucapan kasar pasti timbul di situ. Gerakan-gerakan anggota tubuh pasti di situ akan muncul. Aduh ini nah, sabar, apa ano gruntul wae. Nah, itu. Yuk kita pecahkan. Oke, di pasar kita antri Bapak Ibu. Di pasar kita antrian panjang. Kenapa? Kalau kita buka Bapak Ibu aslinya itulah harus banyak kita belajar di madrasah, yaitu apa? Kurikulum Ramadan tentang sabar, tekun dan tangguh. Ibu, itu. Apa karena yang pertama antrian yang sudah dapat dia ingin dapat lagi, sedangkan yang di belakang antrian lama, menunggu lama, tidak sabar, jadi dorong-dorongan, bakawis dorong-dorongan konon, kacau lah apa? Kehidupan sosial. Maka kacau sudah kehidupan sosial, maka di situ manusia sama dengan tidak mempunyai pengertian hidup, tidak bisa menilai hidup ini, menghadapi kehidupan dengan kesabaran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Dan ini sangat penting kalau kita berurusan dengan seperti itu. Sebab apa? Kita dituntut untuk sabar, yaitu sabar mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini dengan kategori 3. Pertama, malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dikasih akal tapi tidak dikasih nafsu. Ibu, betul? Jadi siapa? Kalau cari siapa? Deket ya. Iya, cari agama. Jadi syarek saja. Akal dipai malaikat, nafsu tidak dikasih. Maka wajar Bapak Ibu kalau malaikat tidak pernah berbuat salah. Wajar malaikat tidak pernah korupsi. Manusia gede-gedean korupsi, nanti saya bahas. Malaikat penyabut nyawa tidak pernah salah, tidak pernah salah address. Artinya kata Allah, cabut itu malaikat Israel, si fulan nyawanya tanggal sekian, dinas sekian, jam sekian, desa gue, RT gue, RW gue, cabut. Malaikat beli salahnya, oh nanti dulu yang itu aja yang saya cabut, nggak pernah kok. Wajar malaikat selalu, karena apa? Selalu berbuat atas perintah Allah. Secara insting, tidak punya nafsu. Lamunan malaikat dipakai nafsu, bahaya Pak. Kayak wong bat-bat kang paling ayu-ayu didingin malaikat gua apa? Gimana? Iya. Aku dikit bagian kita. Itu adil Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan malaikat hanya dikasih akal tapi tidak kasih nafsu. Wajar malaikat selalu benar, pernah korupsi. Jibril korupsi beli, oh ini ayat bagus nganggo reang lah, jangan sampaikan ke Nabi beli. Selalu tunduk taat kepada Allah karena akal yang dikasih, tidak nafsu. Yang kedua, binatang, hayawan. Binatang diciptakan oleh Allah, tidak dikasih akal, tapi hanya dikasih nafsu. Betul? Maka binatang selalu tidak pernah berbuat baik, selalu berbuatnya salah. Wajar, karena beli paling akal. Contoh, jalan kebo sapi, jalan-jalan yang kota layar luyur lanang lendeng, beli celana santai, santai. Betul? Lalu lompat mbak, jalan kota, jalan-jalan di kota, beli celana, pasti kamarani gendeng lompat batin dewek, kamarani kentir lompat batin dewek. Betul? Iya toh? Ayam bu, perlu ayam. Ayam bakal nafsu teka. Ya karena hayawan itu, binatang itu hanya dikasih nafsu, dibayangkan. Hayawan, binatang, ayam bakal nafsu teka. Diwadone wis ngono ning ngarep. Beli plastik dingin bu, ada wong liya dibeli. Apa? Langsung ngajak cek ora sino apa? Wajar. Beli ini coba lamun sampean kok pendelang, pendeling ada kopi. Iya, ada orang enggak tengah kanan tengok kiri. Ayam orang. Fakta kan? Fakta kan? Ya tak. Ini bahas nafsu. Untuk kita bisa, manusia ini harus bisa menahan hawa nafsu. Maka muncul di situ kesadaran yang telah direkomendasikan oleh Ramadan. Yang ketiga, manusia. Manusia kita hari ibu tidak teknologi Gusti Allah lebih dari makhluk yang dua tadi. Pertama, dikasih akal. Keloro, dikasih nafsu. Nah, sedikit. Lawan manusia ini akalnya sudah dikendalikan oleh hawa nafsu, akalnya kalah oleh hawa nafsu, maka manusia kue tidak jauh dengan nomor 2 binatang. Apa? Nafsu barang ditonjok makan, akalnya disimpan. Maka manusia berbuat seperti itu pada kebolan sapi. Maka wajar bu, manusia korupsi, kena punya jabatan, nafsu, ya akalnya kalah. Nah sebaliknya bu, kalau manusia ini bisa mengendalikan nafsu, bisa menguasai nafsu akalnya, maka manusia itu mulianya lebih daripada malaikat. Derajatnya pun manusia ini lebih mulia, lebih tinggi daripada malaikat. Istimewa. Ibadah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsu. Kita tekan, maka kita bisa memunculkan sebuah kesabaran karena tekun, menahan, dan ketangguhan karena kita tangguh menghadapi segala sesuatu cobaan, rayuan dan godaan. Muncul di situ kesabaran. Nah, itulah
sebagai mengambil dari kurikulum Ramadan. Yang kedua bahwa Ramadan ini adalah madrasah karena di situ mengandung kurikulum. Kurikulum apa? Istiqomah. Bukan istri dan anak. Istiqomah. Kadang-kadang begitu, ya. Kita doakan kepada ketua remaja Masjid Al-Aulia, mudah-mudahan kasih umur panjang, barokah, rumah mewah, mepet sawah. Ya, mudah-mudahan tambah istri jawabnya kayak jebole istiqomah. Istiqomah si apa Pak Ustaz? Istiqomah itu kalau menurut uang embat continue bahasa Inggris ya kan? Berarti uang embat bisa bahasa Inggris. Sekali lagi continue. Kalau macam new. Uang embat bisa bahasa Inggris. Jadi uang Inggris ya, istiqomah wajib diwalik ya kan. Jadi yang Inggris ya aja kan, Inggris tegel lebih sadar kayak gue kan. Iya karena istiqomah kan itu wajib anak waktu tegal kan ya. Nanti karena pula juga sering ngisi di Tegal. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Continue istiqomah. Dan saya tidak akan bahas panjang lebar tentang istiqomah. Tapi realisasi dari istiqomah itu yang akan saya jelasin. Dari mana kan? Dari mana Pak Ustaz? Dari sejarah membuktikan. Apa? Sejarah komandan panglima pasukan perang Islam melawan pasukan kafir, raja kafir yang zalim. Siapa panglimanya? Di dalam sejarah dikatakan Bapak Ibu, di situ adalah Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Kenal? Bu, empat kenal? Panglima perang besar Salahuddin Al-Ayyubi. Kenal? Kuat siarane Al-Ayyubi tukang tetel. Empat kan banyak tukang tetel ya. Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah gagah, teguh, melawan perang dengan orang-orang kafir. Panglima punya perwira elit militer yang tiga ini. Tapi Bu, apa? Perangnya selalu gagal. Salahuddin Al-Ayyubi selalu gagal sehingga apa? Langsung curhat di Gusti Allah. Nah, dengan kegagalannya ini, Bapak Ibu, maka umat Islam perang pasukannya banyak yang ditahan. Akhirnya di penjara nih raja zalim, raja kafir, termasuk perwira tiga yang elit tadi Bapak Ibu, yang militan tadi. Kena akhirnya raja tanya sama Perdana Menterinya, Perdana Menteri, saya mau tanya, mana itu tahanan perwira militan dari Islam yang 3 orang tadi, mana sekarang? Ada di sel Paduka Raja. Panggil dia. Mau diapain Paduka Raja? Jari Perdana Menteri, itu urusan saya. Jari Raja, oh gitu ya. Kalau saya boleh tahu, mau diapain dulu Paduka Raja? Oh gitu. Enaknya diapain ya? Jari Raja. Kata rajanya, enaknya diapain ya Perdana Menteri? Kalau diturut kamu apa? Jari Perdana Menteri kita oleh di kerajaan. Enaknya bunuh aja. Oke, ya kan ada wong bengis kan orang tuh. Pas wong bengis
pateni bela. Masa ngomong raja pateni bela, banci. Bunuh dia. Oke. Enak aja lo Perdana Menteri, main bunuh saja. Kalau kita bunuh dia, udah selesai, kata raja. Selesai. Justru Islam malah tambah berkembang. Goblok. Jadi raja. Oh gitu ya Perdana Menteri. Begitu ya Paduka Raja. Betul. Jadi enaknya diapain Paduka Raja? Rayu dulu. Kita rayu dia. Tanyakan satu, interogasi satu-satu nanti. Rayu apa? Kasih dia jabatan bupati, kasih dia jabatan gubernur. Apakah mau jadi gubernur Jawa Barat? Apakah mau jadi gubernur Jawa Timur? Kasih mereka jabatan. Terus kasih dia harta yang banyak. Oh, reang yakin duitnya jadi raja. Karena apa? Bisa bahasa Indramayu. Reang. Kasih dia wanita. Rayu dia kasih dengan wanita yang cantik-cantik. Oh gitu ya Paduka. Betul. Panggil, interogasi, tanyain itu, rayu itu, jangan itu goblok. Siap Paduka Raja. Panggil, woi, tahanan perwira militer Islam pertama panggil. Yang pertama panggil, woi, keluar. Tanyain. Sampean tahu, Anda tahu bahwa Anda dipanggil ke sini? Ya mau mana mungkin tahu Perdana Menteri tidak pernah musyawarah dengan saya Anda. kata perwiranya, oh gitu. Kalau kamu tidak tahu, saya akan kasih tahu. Anda panggil ini, Anda pertama saya tanya, mau mati apa mau jabatan? Nih, jawabnya pribadi. Alah, pertanyaannya kayak iye, pertanyaannya kayak kue, Perdana Menteri. Nggak berbobot. Jadi, berabjari tahanan ini. Udah gini aja, jangan banyak menantang. Jangan banyak komen. Mau mati apa mau jabatan? Saya pilih karena keyakinan saya, karena perjuangan saya membela Islam. Ya Perdana Menteri, jangan kau kira saya mau seperti itu, Pak. Dirayu jabatan, dirayu jadi bupati mana, jadi dapat harta banyak, dikasih wanita yang cantik-cantik, dikasih rumah mewah. No say, no. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Oh, kamu berarti menantang maut. Oh, itu yang saya harapkan. Kata perwira, itu yang saya harapkan. Udah bunuh saya silakan. Kalau saya tidak mengikuti mereka, mengikuti mauan Perdana Menteri atau kemauan Paduka Raja, bunuh saya silakan. Udah jangan telat. Kata gimana? Benar kamu kepengen mati? Benar. Ayo so. Oh yang lucu, bunuh dia. Bunuh. Bos, muncrat ke dia. Anda sepisah dari awak, Anda sepisah dari badan. Gelundung, iki gelundungnya endas beli sekedar bingkem tapi maca ayat Al-Quran. Luar biasa. Karena apa begitu mau dibunuh? Dia dalam hatinya, saya berjuang dari awal, saya rela tinggalkan istri, saya rela tinggalkan pekerjaan, saya rela tinggalkan anak. Apa saya ikut perang membela Islam untuk memperbesar iman kita, Islam kita kuat. Sebelum mati, sebelum mau dibunuh, saya barangkali puasa belum lengkap, saya barangkali sholatnya belentang, saya barangkali nggak pernah sodakoe wong sugi, hanya apa pilih kan seneng baik. Anak ini dikirim
Saudara pilih-pilih anak beli, anak uangnya tekan. Tempat-tempat apa bu? Ya, jihad fisabilillah, mempertahankan iman dan Islam. Golok terus lundung ngucap, masya Allah, maca Quran sampai perdana menteri ya bingung bu, ngelendas lundung maca Quran. Bapak, awas, ini yang ngelendas maca Quran. Apakah diwajar? Ya ayyuhan nafs, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi fadkhuli jannati. Woi pribadi yang tenang, nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, kembalilah menuju ridho Allah, jadi pasukan hamba Allah. Fadkhuli, masuklah di jannati, ning surga jannati ku maceng. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah nih, lamun sampai ya kang ditunggal rendah semacam apa? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Itu perwira militer Islam luar biasa. Itu mempertunjukkan istiqomah, mempertahankan iman, mempertahankan Islam. Namun sampai yang ditawari jadi jabatan bupati, ditawari menjadi gubernur, oh siap sampean baru. Imannya malah didol, Islamnya malah digandeng. Nah, berarti dia tidak punya istiqomah. Inilah istiqomah yang direkomendasikan ning madrasah Kahale bulan Ramadan. Wes. Paduka Raja, yang satu sudah modal. Oh bagus, jadi raja bagus. Panggil yang kedua, tanyain lagi seperti tadi. Betul goblok. Akhirnya perdana menteri siap. Woi nomor 2, perwira kedua siap. Jadi nomor 2. Tahu Anda dipanggil di sini? Tahu? Paling-paling saya mau dibunuh. Kamu ingin seperti teman kamu itu, kepalanya dipotong, darahnya muncrat? Pikirlah dulu. Kalau sudah berpikir, nanti saya siap. Apa mohon mikir? Maksudnya Anda saya tawari, mau jadi bupati, apa mau jadi gubernur, apa mau harta, apa mau wanita, lengkap saya kasih semua, asalkan Anda keluar dari Islam dan ikuti agama raja kami kafir. Udah berpikir? Pak Perdana Menteri sedurunge ngomong ya harus berpikir, saja kesuwen aja kayak ngomong, bunuh saya. Jadi Perdana Menteri apa? Ini lebih gila dari yang awal. Oke, saya lebih gila lagi. Jadi perwira, alah pedang semono lah, ditantang. Ayo jangan banyak komen, bunuh saja saya. Buang-buang waktu. Dia dalam hatinya, saya rela, saya ridho, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan anak, tinggalkan saudara untuk membela perang, membela Islam dengan orang kafir. Barangkali saya ini berbuat baik sesama manusia, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum lengkap. Disinilah mungkin saya lengkap, mati jihad. Itu yang kedua. Ayo bunuh saya. Oke, kalau maunya itu jadi Perdana Menteri. Oi, Algojo, mana samuraimu? Cepat itu, golok. Siap. Oh, pus.
wujuhu yawma idzin nadhirah. Di hari itu wajah yang penuh dengan cemerlang, wajah penuh dengan keceriaan. Apa? Dia mati syahid dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan surga. Itu menanamkan, membuktikan realisasi istiqomah. Istiqomah menahan, istiqomah mempertahankan jiwa, raga, iman dan Islam. Beri gampang dirayu, lamun umpat-umpat, weh sampean tak dukung, tak dadek ngomong apa ki? Kelemblet, tak dadek ngomong apa kaur ini tingkat desa. Oh siap. Tapi kalau ngedol apa? Ngedol iman, ngedol Islam, ya Allah, itu tidak ditanamkan dalam jiwanya apa tentang kesabaran, ketekunan dan ketangguhan yang akan menumbuhkan sebuah istiqomah. Yang ketiga, disitulah. Yang ketiga pagi, perwira. Yang ketiga keluar, metu. Begitu metu, sama pertanyaannya. Dengan singkat cerita, yang nomor 3 ini lucu. Kamu pengen seperti yang dua itu? Oh gak mau saya mati, karena saya masih berharap hidup dan saya berharap. Jadi perwira, kenapa kamu gitu? Karena saya ada apa-apa dan perlu ada suatu apa-apa yang ada. Oh gitu ya, aneh nih bocah. Aneh. Tapi saya sampai mau. Anda mau keluar dari Islam? Oh siap. Kamu berani khianat sama kedua teman kamu? Siap. Oh berarti kamu jadi pengkhianat. Siap. Oke, bagus. Cari Perdana Menteri berhasil bu. Bagus. Jadi ini. Oke, kalau begitu nanti saya lapor dulu ke Paduka Raja. Paduka Raja lapor, ini yang ketiga agak aneh. Apa itu aneh? Dia mau ditawarin jadi bupati Indramayu. Dia mau jadi bupati, dia mau dapat harta banyak, dia mau jadi dijadikan banyak wanita. Harta mau. Tapi saya berpikir, Perdana Menteri, ini jangan-jangan orang kalau sudah berkhianat terhadap temannya sendiri, apalagi juga itu berkhianat di agama itu, berarti dia pengkhianat. Oi Perdana Menteri, lamunan kayak tidak dekno Bupati Banyuwangi atau Bupati Semarang atau Bupati Indi. Ini bukan sekedar bupati, saya juga sebagai rajanya bakal ditikam dari belakang oleh dia. Karena apa? Dia pengkhianat. Kalau pengkhianat adalah penghancur. Jadi raja, mana justru oleh Perdana Menteri, saya kalau bisa minta dihidupkan lagi itu yang dua. Kenapa? Dia kuat mempertahankan, ya karena tidak mengerti istiqomah mungkin ya. Jadi dia pertahankan iman dan Islamnya sampai berani dia mati kepala melulu. Ibu, Masya Allah. Oke, jadi mau diapakan ini Paduka? Bunuh saja. Wah, aku saja sumpah. Bunuh, nanti bahaya ini. Aneh kan? Itu politiknya raja. Akhirnya siap. Oi, nomor 3. Begini, setelah hasil musyawarah sepakat dengan Tuan Raja, Anda gimana? Saya mau dijadikan bupati mana? Perdana Menteri? Saya kasih harta berapa? Saya kasih wanita mana yang cantik-cantiknya? Saya kasih rumah mewahnya? Sampean bupati jabatan sampean dapat keputusan modal mati. Saya kan sudah siap mengikuti perintah, mau keluar Islam, mau mengkhianati teman sendiri, mau mengkhianati agama juga mau. Kenapa? Begini bos, ente pengkhianat adalah bahaya. Kalau ente dijadikan bupati, maka raja kami justru nanti di belakang, ditikam dari belakang. Jadi gimana?
sampean. Sembelih ya bature sampean. Aduh, dikit. Nanti dulu Perdana Menteri. Kalau saya harus mati, jangan waktu. Oke, silakan. Mikir, duduk mikir. Apa maca syahadat ingin? Bu, maca syahadat di waktu. Hai cepat. Jadi Perdana Menteri. Iya. Nanti saya mau baca syahadat. Ayo cepat. Waktu sudah limit. Ya, suwe teman dikunci itu mulutmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bisa baca syahadat di situ. Apa akhirnya? Oi cepat. Sudah selesai belum baca syahadatnya? Alamatku. Oh, Al-Ghajjal bunuh dia. Bunuh. Jos. Dia mutlak. Endasin gelundung. Dia masih sempat baca Al-Quran. Baca Quran. Tapi beda yang dibaca dengan yang dua. Faman haqqo afaman haqqo alaihi kalimatul azab. Ibu bacanya. Masya Allah. Ya. Apakah kamu membela sebuah pembelaan orang yang sudah dapat azab? Bisa lihat oleh siksaan maca, bisa maca syahadat, wis jadi kafir, mati suul hati. Karena dia tidak bisa istiqomah, kena rayuan, ditahan, kena godaan, ditahan. Apa orientasinya adalah jabatan, tahta, harta. Ini bukan prestasi. Sabar, tekun, tangguh, muncul istiqomah. Itulah yang bisa saya sampaikan hadirin wal hadirat pada pagi hari ini, dan juga ini termasuk terakhir ya untuk pertemuan kita. Maksudnya ada jadwal saya cuma sampai di sini. Sudah selesai jadwal saya sampai di sini ya. Oleh karena itu ya pribadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan ini kita jadikan sebuah tahun ini Ramadan yang berprestasi berdasarkan kita dari kurikulum Ramadan, karena kita dididik bersabar, tekun, tangguh dan istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, manfaat dunia, manfaat akhirat. Mohon ditutup melawan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina wa qaribina wa tukhina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu wa sayyidina sayyidina rasulina ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hatta yuwafi ni'amahu wa yuwaffi majdah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhanahu. Allahumma salli ala ya wali wa la qadra bi hajat wa syihat wa tarawu bi inda ba'dana yawm al-qiyamah wa ba'da al-mamat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa jam'iyatana fi hadzal masjid al-awliya al-barbat min ahli al-ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli asy-syabirin wa min ahli istiqomah. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal sujudana wa taqabbal ya Allah salatana sadaqatana fi a'mali shalihah lillahi ta'ala. Allahumma ya man huwa fi amrihi wa timun ya man huwa fi majid munir. Allahumma inna minal rahmi wa harisna min dhulumatil rahmi wa rasulna wa man nabiyina wa khifdal mursalina wa ilhaman lakatu rabbina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim